Selamat pagi kepada dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Boleh dilihat di dalam video ini. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi saran, kami persilahkan di kolom komentar yang telah tersedia. Terima kasih. 2. Identifikasi manfaat dan biaya. 2.1 Klasifikasi manfaat dan biaya. Dalam menentukan manfaat dan biaya suatu program atau proyek harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosial dan tidak hanya pada individu saja. 2.2 Memperkirakan yang tidak terwujud. Seperti sudah disinggung di atas, bahwa manfaat dan biaya tidak berwujud yang tidak dapat dipasarkan sulit dihitung. Ada beberapa pendekatan untuk menentukan manfaat dan biaya yang tidak terwujud. 2.2.1 Manfaat. Manfaat tidak terwujud dapat ditentukan berdasarkan pengukuran langsung. Misalnya, untuk menentukan manfaat dari program penanggulangan pencemaran, maka dapat digunakan langkah-langkah berikut ini. Mengukur emisi S02, mengukur kualitas udara ambien, memperkirakan dampaknya terhadap manusia baik bagi kesehatan maupun bagi dari segi keindahan. Dan yang terakhir adalah memperkirakan nilai dari dampak tersebut. 2.2.2 Biaya. Biaya yang dimaksud adalah segala pengeluaran untuk suatu proyek. Pentingnya mengukurnya biasa secara akurat sering diabaikan dalam analisis manfaat dan biaya. Hasil dari suatu analisis menjadi kurang baik akibat memperkirakan biaya yang terlalu besar atau memperkirakan. 3. Konsep analisis manfaat dan biaya. Dalam melaksanakan analisis, terutama pada proyek yang mempunyai umur ekonomis yang relatif panjang dan memberikan manfaat serta menimbulkan biaya pada saat yang berbeda-beda, maka harus memperhitungkan konsep nilai uang. Analisis harus dilakukan dengan menghitung seluruh manfaat dan biaya dari suatu proyek selama umur proyek yang bersangkutan dan dihitung dalam nilai sekarang. 3.1 Konsep futures value atau nilai uang yang akan datang. Apabila mempunyai uang sebesar RVN yang kita bungakan terus-menerus dengan tingkat bunga sebesar 10% setahun. 3.2 Konsep present value atau nilai uang sekarang. Karena sifat manusia yang maiofik tersebut, maka uang yang akan kita terima beberapa tahun yang akan datang nilainya tidak sama dengan apabila jumlah uang tersebut kita terima saat ini. 4. Metode analisis manfaat dan biaya. Ada 3 metode untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek, yaitu nilai bersih sekarang NPB sama dengan Net Present Benefit, IRR Internal Rate of Return, dan perbandingan manfaat biaya BCR Benefit Cost Ratio. Metode NPB Net Present Benefit atau nilai bersih sekarang. Nilai bersih suatu proyek merupakan seluruh nilai dari manfaat proyek dikurangkan dengan biaya proyek pada tahun yang bersangkutan dan didiskonskan dengan tingkat diskonto yang berlaku. 2. Metode IRR Internal Rate of Return. Metode Internal Rate of Return merupakan metode dengan cara menghitung tingkat diskonto Y
yang menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Metode perbandingan manfaat dan biaya BCR. Metode BCR adalah suatu cara evaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang. Seluruh proyek diperoleh dari proyek tersebut. Dengan nilai sekarang, seluruh biaya proyek tersebut. Penerapan analisis manfaat dan biaya. Yang pertama adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta pada analisisnya, perhitungan manfaat dan biaya pada proyek swasta umumnya diukur dengan cara mengalihkan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Biaya yang diperhitungkan adalah semua biaya yang langsung digunakan dalam proyek tersebut berdasarkan harga pembeliannya. Sedangkan untuk pemerintah, proyek-proyek pemerintah pada umumnya mengukur manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan harga pasar. Oleh karena itu, harga pasar pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan pada keadaan di mana tidak terdapat persaingan sempurna, maka harga-harga pasar pun tidak menunjukkan nilai-nilai sumber ekonomi yang sesungguhnya. 6. Pengukuran kebijakan analisis manfaat dan biaya. Pengukuran secara tepat dari keuntungan seringkali tidaklah mungkin. Kesukaran-kesukaran dasar akan muncul dengan barang-barang umum yang dapat dijual pada masyarakat. Dan tiap penilaian harus didasarkan atas taksiran mengenai kesukaan orang dalam masyarakat sebagai satu keseluruhan untuk barang-barang tersebut. Sebagai akibat, maka dengan barang-barang yang benar-benar sifatnya umum, cara analisa biaya keuntungan akan menurun tarafnya menjadi perbandingan cara-cara alternatif saja, dan tak dapat memberi jawaban pada pertanyaan apakah suatu proyek atau rencana tertentu dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan keuntungan lebih langsung pun. Maka penilaian dari hasil-hasil itu seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius. Hasilnya seringkali tidak dijual dan diperlukan suatu penilaian yang konstruktif. 7. Persoalan dalam analisis manfaat dan biaya. 7.1. Keadaan monopoli. Misalnya suatu proyek menggunakan semen. Berapakah nilai semen yang harus dihitung dalam melaksanakan evaluasi suatu proyek? Pada pasar persaingan sempurna, nilai semen yang digunakan dalam suatu proyek besarnya sama dengan biaya marginal. P sama dengan MC. Harga semen menunjukkan nilai unit terakhir dari semen yang digunakan, sedangkan biaya marginal menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha semen untuk membayar sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan unit terakhir semen tersebut. Apabila suatu proyek atau pemerintah menggunakan faktor-faktor produksi yang dibeli pada pasar persaingan tidak sempurna, maka harga-harga faktor tersebut menjadi lebih tinggi daripada biaya marginalnya. 7.2. Adanya pajak. Apabila suatu barang dikenakan pajak, maka harga yang dibayar oleh pembeli lebih tinggi daripada harga yang diterima produsen atau penjual. Karena sebagian harga yang dibayarkan kepada pemerintah apabila proyek pemerintah yang dievaluasi membeli suatu barang yang dikenakan pajak penjualan, maka untuk tujuan evaluasi proyek harga makanan manakah yang harus dimasukkan sebagai harga input. Kasusnya adalah sama seperti pada kasus monopoli, yaitu kalau jumlah produksi meningkat atau bertambah, maka yang dipakai adalah harga yang diterima produsen atau penjual. Sedangkan kalau jumlah barang atau input diperkirakan tidak akan bertambah, maka harga pasarlah yang dipakai. 7.3. Pengangguran.
manfaat dan biaya pada umumnya didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua faktor produksi telah digunakan sepenuhnya. Suatu proyek mungkin menggunakan tenaga kerja yang sedang menganggur dengan tak dikehendaki. 7.4 Surplus konsumen. Skala proyek-proyek pemerintah ada yang besar dan ada yang juga yang kecil. Pada proyek-proyek yang skalanya kecil, pembangunannya tidak akan mempengaruhi harga barang atau output yang dihasilkan proyek tersebut. Sedangkan pada proyek-proyek yang skalanya besar, tambahan output atau barang akan menurunkan harga barang tersebut di pasar dan menimbulkan masalah dalam perhitungan manfaat suatu proyek pemerintah. 7.5 Pemilihan tingkat diskonto atau bunga. Masalah lainnya yang juga penting dalam penentuan tingkat bunga, kita ambil dari analisis di atas. Kita ketahui bahwa penentuan tingkat bunga merupakan suatu hal yang sangat penting karena dilaksanakannya suatu proyek sangat tergantung dari tingkat bunga mana yang akan kita pilih. Dalam kenyataannya pun di masyarakat terdapat berbagai tingkat bunga, misalnya tingkat bunga tabanas, tingkat bunga deposito yang juga bermacam-macam tingkatnya. 9. Keuntungan dan kelemahan analisis manfaat dan biaya. Keuntungan dari penggunaan analisis biaya dan manfaat dalam penentuan program pemerintah adalah terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Sebab, program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi. Kelemahan analisis manfaat dan biaya adalah untuk evaluasi proyek-proyek pemerintah adalah karena analisis ini membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif. Sedangkan banyak proyek pemerintah yang dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Sekian dan terima kasih.